Ini Pak ya, langkah pertama rafia kita masukkan ke meja bantuan. Ini saya kasih ini biar sampean lebih ringan kerjanya. Masuk sini, setelah itu masuk as. Setelah masuk as langsung tembus ke penggulungan. Ke penggulungan masuk sini dulu Mas. Saya sini sama saja, kiri kanan ada. Terus baru ditali ke rafia posisi tengah-tengah. Ini copotan Pak. Ini bisa dicopot, nanti kalau kurang ke tengah ini bisa naik ke sini, ini bisa turun ke sini. Ini ada bautnya. Lah ini ada bautnya. Nah, setelah ini semuanya rapi, baru kita coba gulung. Monggo Mas, kita coba gulung untuk buktikan ke bapaknya, nanti biar barangnya nyampe di sana orangnya langsung bisa praktek. Ini Pak contohnya. Nah, kita pancing dengan awalan gini Pak. Terus kalau sudah posisi bisa muter, ini nggak perlu lagi dipegangi Pak, orangnya cukup megang bodinya aja. Nah ini kita coba hasil 1 kilo ini Pak ya, ini 1 kilo. Nah ini hasilnya nanti kita lihat, cara tutorialnya begitu Pak. Nah nanti dalam pengiriman Pak, ini posisi ini nanti cuman ini saya kendorin, nanti biar posisinya nggak jengat gini, biar rata nanti ya, biar rata. Nanti tak kasih video tutorial selanjutnya Pak. Terus lagi nanti ini mejanya pun saya copot aja, saya taruh di tengah as nanti biar diikat di as. Nanti ini tinggal pasang aja, ini copotan Pak, ini copotan, ini copot ke sini, nanti sampai tinggal pasang, kasih beban apa, kaki-kakian apa gitu kayak ini. Saya ini kasih bambu-bambu, ada bambu bekas pokoknya ada lah. Nah ini posisinya, ini ada asnya Pak. Nah untuk mempermudah sampai nanti dalam bekerja. Nah ini hasilnya Pak, sangat rapi. Ini 1 kilo. Kalau sampean jual gulung eceran 1000 sampai harga 5000 itu hasilnya akan lebih bagus. Tapi saya sarankan Pak, nanti rafianya itu kalau bisa nanti ya KW2 sama KW1. Kalau KW3 jangan. Karena apa? KW3 itu rafianya lebih keras, dia digulung kaku jadi sulit. Kalau alat otomatis pun kalau KW3 itu sulit Pak. Jadi saya sarankan kalau KW3 itu digulung sama tangan aja, jangan pakai mesin. Mesinnya nggak kuat. Nah ini hasilnya Pak, ini 1 kilo. Nah 1 kilo padat ini Pak. Nah, ini 1 kilo. Caranya tadi Pak ya. Terus ini kan sudah posisi Pak, sudah siap kirim ya. Ini saya copot Pak. Nah ini saya copot. Nah ini saya copot aja. Ini posisi nanti insya Allah saya tali di sini atau mungkin di dalam sini, saya tali di sini aja Pak ya. Saya tali di sini, nanti sampean tinggal apa, ngambil, masukkan ke sini posisi begini ya. Nah, posisi begini. Nanti ini juga saya copot Pak. Ini saya copot, saya balik karena posisi kita kirim biar nanti enggak di kargonya nanti kita apa alatnya, takutnya nanti kalau kesampluk barang liane ning kargo ini bisa copot, bisa patah. Daripada sampean beli lagi, lebih baik saya balik. Nanti sampean tinggal katut muter Mas, ini Mas. Nah gitu aja, tinggal balik. Itu aja Pak intinya. Sama ini nanti tak bikin lurus begini Pak ya, cuman ini nanti, nah sampean ini kalau ini kegeser gini, ini kan nanti mangga Pak ya. Ini nanti ke sini, ini tetap bautnya nanti tak taruh di sini, sampean tinggal ngendorin aja. Kalau sudah posisi jengat gini, sampean tinggal ngencangin. Nah ini Mas ya. Nah ini Pak, ini terus saya taruh di belakangnya. Nah taruh belakang gini. Nanti kalau sampean sudah ini barang nyampe dari sampean, sampean balik lagi sebagai ontelnya ya. Ini cuman jaga-jaga biar di kargonya tidak ada benturan dengan barang lain di kargo. Nah kemudian ini Mas, terus posisi yang ini nanti kita bikin lurus Pak ya. Nah ini kita bikin lurus, nanti biar di kargonya kita permudah, biar nggak ada barang-barang lain yang berbenturan dengan ini. Emannya apa nanti kalau kebentur lainnya, nanti asnya bengkong apa-apa, tapi ya asnya ini beton besar lah Pak, sebesar ibu jari, jadi gede lah. Tapi kita kan cuman menjaga agar tidak ada komplain nanti dari sampean, karena kita kan nggak ada asuransinya Pak. Jadi nanti biar dari sampean selamat, posisi siap untuk bekerja begitu Pak ya. Nah ini Pak, ini cuma dikendorin. Nah, ini posisi saya copot, nanti tak masukkan lagi bautnya. Sampai nanti kalau nyetel ini tinggal
Jadi panbelnya tidak saya copot, cuman tinggal kita, nah ini mas, lihat pelan-pelan mas. Wes mas. Nah ini tinggal dorong aja. Ya ini dikendorin sedikit, kiri kanan dikendorin ini ya, ini kiri kanan dikendorin. Setelah kendor, dikendorin aja, nggak usah dicopot, dikendorin aja mas. Nah setelah posisi kendor gini, baru ini kita jomplangkan waktu kirim. Nah segini aja cukup mas, saman kunci lagi mas. Nah dikunci lagi pak. Setelah ini dikunci lagi, nanti kalau nyampe dari sampean ini longgarin lagi pak ya, longgarin, tarik ke atas posisi semula tadi. Nah ini cuman buat ngunci waktu kita kirim pak. Lah kita kunci biar barangnya lurus ini pipanya. Nah ini pipanya sebenarnya bisa dicopot pak, tapi tak biarin gini aja waktu kirim, nanti cuman asnya aja tak taruh di tengah ya. Oke, terima kasih pak, semoga nanti video ini bisa membantu sampean. Kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya lagi ya. Terima kasih.